Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini channel YouTube-nya Ilham Putra Warsi kembali hadir menyapa sahabat semua. Pada kesempatan kali ini channel YouTube-nya Ilham Putra Warsi akan memberitahukan tata cara pemeliharaan sapi Jawa dengan sapi perah. Tentunya berbeda ya guys. Nah, kalau begitu silahkan tonton videonya. Oke guys, pada yang pertama saya akan menjelaskan tentang sapi perah dulu ya. Pada usaha peternakan sapi perah, tujuan atau hal yang didambakan oleh para peternak yaitu memperoleh produksi susu yang tinggi dan berkualitas secara berkelanjutan. Namun sayangnya, untuk mencapai tujuan tersebut bukanlah hal yang mudah, karena terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produksi susu sapi perah itu sendiri, seperti kebersihan, kualitas pakan, dan air, serta perlakuan yaitu perawatan terhadap sapi. Semua itu sangat berpengaruh terhadap produksi susu yang dihasilkan. Maka dari itu, untuk membantu Anda dan para peternak sapi perah dalam meningkatkan hasil produksi ternaknya, dari channel YouTube Ilham Putra Warisi dan pengalaman yang kami jalani, ada 5 faktor. Yang pertama yaitu pastikan kebutuhan hijauan dan konsentrat yang tercukupi. Maksudnya, syarat utama agar sapi dapat menghasilkan susu yang banyak adalah sapi itu harus sehat. Untuk menjaga sapi agar tetap sehat, modal utamanya yaitu cukupi kebutuhan pokoknya, berikan jumlah pakan yang cukup dan berkualitas baik dari segi kondisi pakan maupun imbangan nutrisinya. Masuknya di sini yaitu tentang pakan seperti rumput yang berkualitas, hijau, dan untuk mengoptimalkan produksi susu tersebut juga harus diimbangi dengan produksi seperti tambahan vitamin untuk sapi, yaitu kombinasi dari pakan hijauan dan konsentrat. Dan ini telah terbukti dapat mendukung perkembangan pertumbuhan serta dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas susu yang baik. Dan yang kedua, memastikan ketersediaan air minum. Air merupakan nutrisi penting yang tidak bisa ditinggalkan. Hewan ternak membutuhkan persediaan air bersih untuk pencernaan dan metabolisme yang normal. Selain itu, 85% penyusun susu adalah air. Bahkan kebutuhan seekor sapi perah akan air bisa mencapai 100 liter sehari. Oleh karenanya, sediakan air minum yang cukup. Sebaiknya pisahkan antara air minum dengan bak makan. Pada bak minum harus selalu terisi air setiap saat. Dan untuk yang ketiga, menjaga sapi agar tidak stres dan berikan perlakuan yang khusus. Maksudnya, cara agar sapi perah dapat menghasilkan susu yang banyak selanjutnya adalah menjaga sapi agar tidak stres. Oleh karena itu, kita sebagai peternak harus memberikan perlakuan-perlakuan khusus yang menyenangkan hati sapi. Satu contohnya dalam hal perkandangan, kandang harus selalu bersih, juga kebersihan pada sapi selalu dimandiin pagi dan sore agar sapi merasa nyaman. Dan yang keempat, berikan juga pakan tambahan atau suplemen. Selain mencukupi kebutuhan konsumsi pakan hijauan, konsentrat, dan air, ada baiknya berikan juga pakan tambahan premix pada formulasi pakan sebagai suplemen sapi perah untuk meningkatkan produksi susu sapi. Suplemen yang tersusun atas bahan-bahan adiktif seperti vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga keseimbangan metabolisme sapi, meningkatkan sistem imun agar tidak mudah sakit, serta meningkatkan kualitas pakan yang membuat penyerapan nutrisi lebih tinggi dan membantu produksi menjadi lebih baik. Dan yang kelima yaitu berikan juga pakan tambahan atau suplemen. Selain mencukupi kebutuhan konsumsi pakan hijauan, konsentrat, dan air, ada baiknya berikan juga pakan tambahan premix pada formulasi pakan sebagai suplemen sapi perah untuk meningkatkan produksi susu sapi kita. Suplemen yang tersusun atas bahan-bahan aditif seperti vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga keseimbangan metabolisme sapi perah, meningkatkan sistem imun ternak agar tidak mudah sakit, serta meningkatkan kualitas pakan yang membuat penyerapan nutrisi lebih tinggi dan membantu produksi menjadi lebih baik. Nah, begitu sahabat channel YouTube Ilham Putra Warisi penjelasan tentang
sapi perah. Nah, sekarang channel YouTube Ilham Putra Warisi akan menjelaskan juga tentang pemeliharaan sapi Jawa atau sapi kampung. Untuk pemeliharaan sapi Jawa atau sapi kampung, menurut saya itu lebih mudah daripada daripada sapi perah. Untuk sapi Jawa, kita cukup memberikan makan yang cukup, serta minum yang cukup, dan kebersihan kandangnya juga harus dijaga. Untuk sentrat dan suplemen serta vitaminnya sapi itu diberikan itu lebih bagus lagi untuk menghasilkan sapi yang berkualitas tinggi, terutama untuk sapi potong. Itu sentrat itu sangat bagus dan sangat mendukung perkembangan sapi. Tapi untuk peternak yang istilahnya hanya untuk mengembangbiakkan sapi, boleh memakai sentrat dan suplemen dan vitaminnya juga, boleh juga tidak. Jadi untuk perawatan sapi Jawa ini tidak serumit sapi perah. Dan untuk memandikan sapinya itu, untuk sapi Jawa ini kalau saya sendiri 1 minggu sekali. Lain halnya dengan sapi perah. Kalau sapi perah saya itu tiap pagi sama sore itu harus memandikannya, karena kebersihan itu sangat penting untuk sapi perah. Dan juga kenapa kalau sapi perah itu harus pagi dan sore? Karena pada saat memerah susu itu kan memang harus bersih agar kotoran sapinya itu tidak kena susunya. Sedangkan untuk sapi Jawa lebih mudah dan lebih ringan lah menurut saya. Dan untuk perkembangan dan untuk penghasilannya antara sapi Jawa dengan sapi perah tergantung bagaimana kita memeliharanya. Tergantung bagaimana kita memelihara sapi Jawa maupun sapi perah itu. Cuman untuk sapi Jawa ini tidak serumit sapi perah, baik dari segi pakan hijau seperti rumput, terus tentang kebersihan kandangnya, juga tentang perawatan terhadap sapinya, itu tidak terlalu rumit dan bagi saya itu sangat mudah. Terus untuk untuk pakannya pun nggak rumit lah untuk pakannya itu. Terus untuk makanan seperti makanan tambahan seperti sentrat atau apa itu boleh dikasih, itu lebih baik. Nggak dikasih pun nggak apa-apa. Pokoknya untuk sapi Jawa ini pemeliharaannya lebih mudah daripada sapi perah. Sampai di sini pengalaman cara memelihara sapi yang saya jalani. Jika ada salah atau kekurangan, mohon masukannya di kolom komentar. Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, serta mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kelancaran dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal